Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Marianti dengan NIM 202430100034 dari angkatan 24 dan dari prodi Teknologi Elektromedis. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang radiasi sinar X. Berikut PPT-nya. Nah, kita akan belajar santai tapi jelas, mulai dari sejarah penemuannya, bagaimana sinar X ini dibuat di dalam tabung, apa saja bahayanya bagi tubuh kita, sampai cara paling aman melindungi diri dari radiasinya. Yuk langsung saja kita mulai. Kisah sinar X ini bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang luar biasa. Pada tanggal 8 November 1895, seorang profesor fisika asal Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen sedang melakukan percobaan di laboratoriumnya. Ia menggunakan tabung kaca hampa udara yang dibungkus rapat menggunakan kertas karton hitam tebal. Walaupun tabungnya sudah tertutup rapat, Rontgen kaget karena plat kertas kimia di dekatnya tiba-tiba menyala atau berpendar. Ia sadar ada sinar misterius tak kasat mata yang sanggup menembus kertas hitam itu. Karena belum tahu itu sinar apa, ia menamakannya sinar X, di mana huruf X berarti misterius. Rontgen kemudian mencoba memfoto tangan istrinya dan muncullah foto Rontgen pertama di dunia yang memperlihatkan bayangan tulang dan cincin kawinnya. Atas penemuan hebat ini, Rontgen meraih hadiah Nobel Fisika pertama pada tahun 1901. Perkembangan teknologi sinar X. Sejak ditemukannya dulu, teknologi sinar X berkembang pesat sekali. Awal penemuan menggunakan tabung lama yang butuh waktu foto sangat lama dan jumlah radiasinya belum bisa diatur dengan pas. Lalu ada era tabung modern. Ditemukannya tabung dengan kawat filamen panas sehingga jumlah dan kekuatan sinar X bisa kita atur dengan sangat presisi. Lalu ada era digital saat ini. Kita tidak perlu menunggu cuci film lagi, hasil foto ronsen, CT scan, dan fluoroskopi bisa langsung keluar di layar komputer dalam hitungan detik dengan gambar super jelas dan dosis radiasi yang jauh lebih aman bagi pasien. Proses terjadinya sinar X dan komponen tabung. Nah, bagaimana sih cara membuat sinar X itu? Sinar X dibuat di dalam wadah khusus bernama tabung sinar X. Di dalam tabung ini ada 4 bagian utama. Yang pertama ada katoda, sisi negatif. Tempat kawat filamen dipanaskan untuk mengumpulkan awan elektron. Lalu ada anoda, sisi positif. Target lempengan logam berat atau tungsten, tempat elektron nanti ditabrakkan. Lalu ada tabung kaca hampa udara. Ruangan hampa agar elektron bisa meluncur lurus tanpa terhalang udara. Dan terakhir ada housing atau rumah tabung. Pelindung luar berlapis timbal tebal agar radiasi tidak bocor ke luar ruangan. Mekanisme fisika pembentukan sinar X. Proses terjadinya simple banget, ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu pemanasan filamen. Filamen di katoda dipanaskan sampai keluar awan elektron, seperti pada gambar. Lalu langkah yang kedua, ada akselerasi elektron. Diberi tegangan listrik tinggi sehingga elektron mendadak ditembakkan sangat kencang ke target logam anoda. Lalu langkah yang ketiga yaitu pembentukan sinar X dan efisiensi. Nah, saat elektron menabrak target logam, energi geraknya berubah menjadi sinar X. Dan tabrakan ini menghasilkan 2 jenis radiasi, yaitu Bremsstrahlung atau efek elektron pengereman dan radiasi karakteristik atau efek elektron target yang terlempar. Nah,
Catatan penting untuk kita calon teknisi elektromedis, proses ini sangat boros energi. Dari 100% listrik yang dipakai, 99% berubah menjadi panas dan cuma 1% saja yang berhasil menjadi sinar X. Faktor pengontrol produksi radiasi. Untuk mengatur hasil sinar X, ada 3 tombol utama pada mesin, yaitu ada kVp atau tegangan listrik. Untuk mengatur daya tembus sinar X, semakin tinggi kVp-nya, maka semakin mudah sinar X menembus organ tubuh yang tebal. Lalu ada MAS atau arus dan waktu, untuk mengatur banyaknya atau jumlah sinar X yang diproduksi. Lalu yang terakhir ada filter aluminium, berfungsi untuk menyaring sinar X yang terlalu lemah agar tidak terserap sia-sia di dalam tubuh pasien. Nah, lalu ada bahaya paparan radiasi sinar X. Mengapa kita harus hati-hati? Karena sinar X adalah radiasi pengion yang punya energi tinggi. Kalau menembus tubuh kita, radiasi ini bisa merusak sel-sel hidup. Kerusakannya bisa terjadi lewat 2 cara. Yang pertama, secara langsung. Sinar X langsung menembak dan memutus rantai DNA di dalam sel. Lalu yang kedua, secara tidak langsung. Nah, sinar X menembak molekul air di tubuh kita, lalu mengubahnya jadi radikal bebas atau racun bagi sel yang akhirnya merusak organ sel. Efek deterministik versus stokastik. Bahaya radiasi ini dibagi menjadi 2 jenis kelompok efek. Yang ke-1, efek deterministik. Efek yang ada batas amannya. Kalau kita menerima radiasi di atas batas aman, dampaknya pasti muncul. Makin tinggi dosisnya, maka makin parah efeknya. Contohnya, kulit memerah seperti terbakar, rambut rontok, dan katarak mata. Lalu yang kedua ada stokastik, efek stokastik nih. Efek yang tidak ada batas amannya. Dosis sekecil apapun tetap punya peluang atau risiko bahaya di masa depan. Walau keparahannya tidak tergantung dosis. Contoh utamanya seperti kanker, leukemia, dan kelainan genetik pada keturunan. Proteksi radiasi dan 3 pilar eksternal. Supaya tetap aman, kita wajib mematuhi aturan proteksi radiasi dari Bapeten. 1. Justifikasi. Foto ronsen hanya boleh dilakukan kalau ada alasan medis yang jelas. Lalu yang kedua, ALARA. Pakai dosis radiasi sekecil mungkin, asal gambarnya sudah cukup jelas dan mudah dibaca oleh dokter. Lalu yang ketiga ada limitasi dosis. Petugas radiologi punya batas dosis maksimal tahunan yang tidak boleh dilanggar. Trik praktis melindungi diri dari lapangan ada 3. Yang pertama, waktu. Bekerja secepat dan seefisien mungkin di area radiasi. Lalu kedua ada jarak. Berdirilah sejauh mungkin dari mesin ronsen hingga ingat hukum kuadrat terbalik. Kalau jarak kita mundur 2 kali lipat, bahaya radiasi turun jadi 1/4-nya. Lalu yang terakhir ada perisai. Selalu bersembunyi di balik tembok berlapis timbal atau beton tebal. Nah, terakhir nih ada APD atau alat pelindung diri dan monitoring dosimeter. Selain itu, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti apron timbal
atau rompi pelindung tebal, pelindung tiroid di leher, dan pelindung gonad. Jangan lupa, petugas wajib selalu memakai dosimeter mandiri, seperti TLD. Alat kecil berupa bros ini berfungsi mencatat berapa banyak radiasi yang sudah terserap tubuh kita selama kita bekerja, supaya kita yakin tetap dalam batas aman. Nah, kesimpulannya adalah Sinar X adalah alat yang sangat bermanfaat untuk menolong pasien. Namun, sebagai teknisi elektromedis, pemahaman tentang fisika dan cara proteksi radiasi adalah kunci utama agar alat bekerja optimal dan semua orang tetap aman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.